Kita sekarang hidup di sebuah zaman yang mana semua orang panik padahal belum jadi apa-apa. Hal ini dipicu oleh ketika kita melihat keberhasilan seseorang, pencapaian seseorang, dan apa yang telah dilalui seseorang. Tapi kita tidak melihat dari prosesnya. Kita cuma melihat dari hasilnya. Kita belum tahu apa-apa aja beberapa proses yang dilalui olehnya. Hal ini pernah dialamin oleh teman aku yang berinisial si B. Si B ini dia orangnya optimis, tepat waktu, dan selalu disiplin. Tapi setelah dia lulus kuliah, dia melihat perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu, si B ini dia merasa tertinggal jauh karena ada temannya yang masih muda udah jadi CEO, ada temennya yang masih kerja tapi udah gajian, ada temennya yang kerjanya lancar, ada temennya yang ini dan semacamnya, ada temennya yang punya bisnis sendiri, dan sehingga si B itu merasa tertinggal. Padahal si B itu masih banyak loh tujuan hidup dia yang dia lalui, tapi dia selalu saja melihat hasil pencapaian orang tanpa dia melihat dirinya sendiri, tanpa memikirkan tujuan hidupnya. Alhasil setelah kita melihat semua itu, kita jadi gampang panik, overthinking, suka pikiran negatif, lalu berpikiran nggak akan bisa. Padahal sebenarnya kita bisa loh. Tapi si B ini dia tetap ngeyel karena dia nggak mau mikirin dirinya sendiri. Itu yang bikin si B itu nggak punya tujuan hidup. Ada beberapa cara agar kita memiliki tujuan hidup. Nah, setelah si B mengalami guncangan-guncangan seperti itu, akhirnya si B mendapatkan pelajaran apa yang telah dia dapat. Setelah si B mempelajari ini, dia mengetahui yang pertama, tidak semua orang punya waktu hidup yang sama. Ada yang cepat, lalu gajiannya lancar, tapi ada juga yang lambat dan butuh proses yang panjang. Nah, akhirnya si B sadar dengan poin pertama ini. Yang kedua, terlalu kita fokus bikin kita kehilangan proses. Nah, si B ini akhirnya sadar gitu. Apa yang telah dia lakuin. Akhirnya si B menyadari tidak semua hal itu cepat yang bisa kita lalui. Sehingga si B menerapkan yang kedua ini dalam hidupnya sehingga dia punya tujuan hidup. Enggak semua hal hasilnya itu instan. Anggap aja ini ya, si B ini dia berusaha nih biar lebih instan, lebih cepat. Tapi enggak bisa, semua itu butuh proses. Tapi si B ini tak keras kepala. Tapi setelah dia menerapkan poin kedua ini, akhirnya dia sadar kesalahannya itu. Yang ketiga, yang penting bukan cepat, tapi tetap jalan. Nah, gimana caranya agar kita tetap jalan? Dan itu tadi, si B terlalu terburu-buru. Dia berusaha mempercepat prosesnya. Dia melakukan segala macam hal agar apa? Agar dia benar-benar meraih apa yang dia inginkan. Tapi sayang sekali, si B benar-benar tidak memperhatikan poin yang ketiga itu. Tapi setelah itu, akhirnya si B setelah dia mempelajari poin yang ketiga, dia akhirnya menyadari bagian dari kesalahannya itu. Kadang hidup kita nggak terlalu buruk, tapi kita terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh si B.
Yang mana si B ini selalu membandingin dirinya ke orang lain. Tapi setelah dia menyadari poin ini, akhirnya dia sadar kalau dia nggak seharusnya membandingin dirinya dengan orang lain, dengan timeline kehidupan orang lain, dengan cara tidak membandingkan diri dengan yang lain. Hidupnya bakal lebih berproses dan memiliki tujuan dalam hidupnya. Ada satu hal agar kita punya arah dalam hidup kita, yaitu pegangan dan pedoman yang kita pegang dengan teguh dari hati kita sendiri. Disiplin, tepat waktu, rajin. Kalau kamu relate banget dengan konten ini, subscribe ya di YouTube Elsa Lab. Ciao!